وأكون للخير العميم مثالا. Orang tua yang kedua yang tadi hanya punya anak, lalu dia hanya dalam urusan dunia saja, dia mensupport saja, tapi tidak pernah mengajarkan tentang kehidupan akhirat, tentang kehidupan sunnah. Dia tetap dapat pahala ibu, tapi pahalanya adalah pahala merawat anak. Merawat anak dia dapat pahala, memberikan kepadanya anak nafkah, memberikan waktu sama anak, hanya dapat pahala merawat. Tapi kalau ada orang tua dia sudah menjadi walidun dan walidatun ketika betul-betul mendidik, menanamkan, membersamai, mengajarkan, menjelaskan. Lalu dia betul-betul menemani anak dengan serius karena dia tahu bahwasanya anak itu takdir yang serius. Anak itu takdir yang serius. Lalu dia serius membersamai anak itu. Maka tentunya tidak sama di antara kedua orang tua ini ketika anak nanti berdoa Rabbana firli. Kenapa? Disitulah keadilan Allah. Maaf ya Bu, orang tua, seorang bapak yang dari kecil ngajak anaknya ke masjid, menanamkan susah payah dia membangunkan anaknya ketika subuh, lalu memakaikan gamis, lalu memberikan minyak wangi, lalu mengajak anaknya sholat subuh, menghadap kepada Allah, supaya anaknya disaksikan malaikat siang dan malam. Ketika malaikat siang dan malam itu kan kumpul di waktu sholat subuh di masjid untuk melihat siapa hamba-hamba Allah yang berada di masjid pada waktu sholat subuh. Tentunya orang tua yang susah payah semacam ini itu tidak bisa disamakan dengan orang tua yang tidak peduli anaknya bangun, yang cuek ketika anaknya belum bangun, atau terkadang dia salah mendefinisikan kasih sayang. Udahlah biarin aja tidur. Padahal ketika anak tidak kita bangunkan subuh, berarti sebanyak sholat subuh yang dia tinggalkan, sebanyak itu pula dia sudah menjauh dari rahmatnya Allah. Dan itu kan menjadi musibah. Dan Allah tidak samakan itu. Makanya itulah yang menjadikan pada poin yang ketiga kita belajar. Kita harus jujur bertanya. Kita ini abi atau walidun? Kita ini papa atau walidun? Kita itu ayah atau walidun? Itu tergantung sama kita. Dan jawabannya tidak bisa direkayasa. Jawabannya ada pada surat Al-Qiyamah. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Manusia itu sendiri yang paling tahu tentang apa yang terjadi pada hidupnya. Walaupun terkadang manusia suka ngeyel, memberikan justifikasi atas apa yang terjadi. Itu kata Allah. Masing-masing dari kita harus berupaya. Saya harus jadi walidun, bukan hanya jadi bapak. Saya harus menjadi walidun, bukan hanya sekadar papa. Makanya maaf sekali, tolong ingatkan suaminya ibu. Hal paling simpel, ngajak anak ke masjid. Simpel itu. Kenapa sih harus ke masjid sama anak saya? Supaya bapak jadi walidun. Nanti kalau anaknya berdoa Rabbana firli wali walidayya, bapak dapat doa itu. Karena yang mengajarkan dia ke masjid bapak. Dan ketika kita ngajak anak ke masjid itu secara filosofi itu sebenarnya simpel Bu. Karena kita tahu kita lemah, kita datang ke rumahnya Allah. Karena kita tahu kita lemah, kita merayu Allah dengan datang ke rumahnya. Karena kita tahu kita terbatas, kita datang kepada pemilik segala hal yang tak terbatas, Allah rumahnya. Nah, kalau kita tidak pernah ngajak anak kita ke rumahnya Allah, kalau kita tidak pernah ngajak anak kita ke rumahnya Allah, lalu dari mana kita bisa memperkenalkan anak kita kepada Allah? Supaya anak kita dijaga sama Allah. Kalau anak kita aja tidak pernah kita didik untuk kita bawa ke rumahnya Allah. Nah ini teguran untuk saya, teguran untuk kita semuanya. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami betul. Dibedakan antara walidun dan abun. Walidun dan bapak. Masing-masing dari kita meraba diri kita dan tidak perlu bagi kita melihat orang lain. Tidak perlu bagi kita memvonis orang lain. Tapi yang kita lihat adalah diri kita masing-masing menjawab pertanyaan. Saya ini bapak atau walidun? Mungkin apa yang kita hadapi, problematika yang kita jumpai dari anak-anak kita kepada kita. Mungkin selama ini kita hanya jadi bapak, tapi tidak menjadi walidun. Profilnya walidun itu kayak siapa Ustadz?
Nabi Yakub ketika bersama dengan Yusuf. Itu profil walidun itu. Makanya akhirnya terjadi kontak emosi, terjadi sebuah komunikasi. Sampai kita menjumpai Nabi Yusuf ketika beliau dalam kondisi mendapatkan mimpi. Yang diceritakan itu adalah kepada bapaknya. Bahkan sebagian riwayat menerangkan ketika Nabi Yusuf digoda oleh seorang istri Perdana Menteri, sebagian memberikan nama Zulaikha gitu ya. Kalau di dalam Al-Quran diberikan nama istri seorang Perdana Menteri, maka pada saat itu Allah menyampaikan sebuah petikan dari fragmen nyata itu. Laula an ra'a burhana rabbih. Kalau bukan karena dia melihat tanda Allah, pastilah Nabi Yusuf itu terjerumus kepada zina itu. Pertanyaan kita, yang dilihat Nabi Yusuf apa? Tanda robnya itu apa? Sebagian ahli tafsir mengatakan Nabi Yusuf itu melihat adab neraka bagi mereka yang berzina. Sebagian ahli tafsir tidak, mengatakan bahwasanya yang dilihat oleh Nabi Yusuf itu adalah bapaknya Yakub yang berkata kepada Yusuf, Yusuf, kamu itu nabi. Apa pantas nabi itu berzina? Dilihat bapaknya. Kenapa yang dilihat bapaknya? Karena bapaknya telah menjadi walidun. Akhirnya masuk ke mindsetnya Nabi Yusuf sampai ketika dia sudah terpisahkan dari bapaknya puluhan tahun, maka dia tetap mendapatkan bapaknya hadir memberikan jalan pada perjalanan hidupnya ketika dia digoda oleh istri seorang raja. Nah, inilah bagaimana kita harus introspeksi itu. Mungkin masalah yang kita jumpai ya karena anak kita itu memang kita selama ini bermasalah dengan anak-anak kita ya karena anak-anak kita itu melihat kita hanya sekedar bapak, tapi bukan walidun yang betul-betul membersamai mereka dalam setiap fase kehidupan. Nah, untuk kita ini tadi, itulah yang menjadi perenungan untuk kita. Maka apa yang kita harus lakukan? Setelah melewati proses itu, maka kemarin kita membahas yang pertama yaitu adalah tentunya kita senantiasa memohon kepada Allah petunjuk dengan kita melakukan ketaatan. Wa in tuti'u tahtadu, yaitu adalah bagaimana di dalam surat An-Nur 54 kita selalu harus belajar dari surat An-Nur 54. Kalau kamu taat, Allah yang akan memberikan kepadamu petunjuk. Artinya, sebagai orang tua itu tidak hanya sekedar terus menjadikan anak kita kambing hitam, tapi orang tua itu harus introspeksi. Sebesar apa ketaatan kamu? Karena ketaatan kamu itu akan mempengaruhi petunjuk yang kamu peroleh ketika kamu memeluk anakmu. Ya. Kenapa banyak orang tua memeluk anak, tapi terkadang perasaan sang anak itu bisa beragam. Ada yang senang banget dipeluk bapak dan ibunya. Ada yang datar banget dipeluk orang tuanya. Ada yang terkadang resisten dan antipati gitu dipeluk sama bapak dan ibunya. Jujur deh, mari kita jujur. Sifat pelukan itu melahirkan 3 kondisi anak. Ada yang senang bergembira ketika dipeluk. Ada yang datar, ada yang antipati. Kenapa? Padahal antara subjek dengan objek sama. Subjeknya yang melakukan pelukan itu adalah orang tua. Objeknya adalah anak. Tapi kenapa anak itu bisa menerjemahkan berbeda-beda dari setiap orang tua yang memeluk mereka? Terkadang pelukan itu sangat dipengaruhi oleh ketaatan orang tua yang memeluk. Itu sangat terkadang mempengaruhi, walaupun tidak bisa kita generalisir. Tapi memang ketaatan, ketulusan ketika kita melakukan ibadah kita kepada Allah, lalu kita memang menghargai anak kita, memahami tentang anak kita, lalu kita memeluk mereka setelah semua komponen kita cukupkan. Bukan hanya kita melakukan ketaatan kepada Allah, tapi juga kita memahami anak kita, lalu memberikan ruang yang luas untuk anak kita di dalam menjalani kehidupan. Selama itu dalam koridor yang diridhoi oleh Allah, maka sesungguhnya pelukan mereka itu tidak akan sama dengan pelukan orang tua yang melakukan kemaksiatan dan dosa, lalu dia tidak bertobat dari dosanya,
dan tidak bertobat dari kemaksiatannya untuk menyesali, ya tidak akan sama setiap pelukan itu. Makanya Allah sampaikan, kalau kamu taat, Allah akan berikan petunjuk. Ketaatan itu mempengaruhi apapun yang dilakukan.